Drone, hati-hati drone. Pegang tambangnya, Bot. Ya, gitu lagi. Jangan berebut. Ntar juga kebagian. Bosan gue. Saban hari makanannya nggak pernah berubah. Itu lagi, itu lagi. Pih. Udah 3 bulan kita disekap di kandang tikus. Apa lu masih pada betah tinggal di neraka ini? Saban hari mesti mecahin batu kapur kayak beginian. Lama-lama gue bisa bongkok. Hah? San, dia nggak berasa kali yang udah bongkok dari orok. Maksudnya bongkoknya bisa jadi 2 kali, Drone. Hah? Ontak dong. Gue lagi sebel, lu malah pada cekikikan. Hah? Hah? Lu betah jadi orang hukuman terus-terusan? Enggak, Bos. Nah, sekarang lu pada semua, gua kasih tempo 5 menit buat cari akal supaya kita bisa minggat dari sini. Mulai. San, mana ide lu? Beres, Bos. Ah, terlalu bahaya. Kalau sampai kita ketangkap lagi,
nasib kita bakalan lebih guram dari ini hari. Bot, makan aja lu. Mikir. Yes. Yes, bos. Ah, ide lu kayak sampah. Masa dia bilang kita lawan aja penjaga-penjaga yang ada di sini, terus lari. Enak aja. Ah, mana mulut lu bau karbit? Wih, Salah lagi. Don, mana ide lu? Bos, Bagus. Ide lu betul-betul bagus. Nih persekot deh. Lu isep. Kalau lu bisa bawa kita minggat dari ini neraka, lu gua kasih bintang, Ron. apaan sih? Maaf, Bu. Bukan kejam, kepaksa. Ren, keren amat segala isep pisong. Di mana lu dapet nih? Hah? Ren? 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 Pak! Pak! Mobil Mirin dibawa lari, Pak! Ketik! San, cepat kita kabur, San. Cepat. Cepat, Bos. Cepat. Kabur, bos. Hebat. Oke, bos. Bos, cepat. Ayo. Masuk. Masuk ke dalam. Oke, bos. Jalan. Oke. Kok pergi di sini? Hah? Diam lu. Kenapa di sini, Drun? Bahaya nih. Lu pengen ketangkep lagi? San, kalau terus-terusan kita pakai truk ini, kita gampang dikenal polisi, tau nggak? Iya nggak, Bos? Iya, Drun. Begitu kita ke kota, kita ditangkap lagi. Lu mau? Jangan ribut. Maksud lu apa, Drun? Begini, Bos. Kita dorong ini truk biar masuk ke jurang. Supaya polisi-polisi yang cari kita, nyangke kita udah mati masuk ke dalam jurang. Bener nggak? Iya kan? Benar juga, Drun. Bot, turun, Bot.
lu dorong ini truk masuk ke jurang, biar meledak sekalian. Bos, cepetan. Beres, bos. Terus, Bos. Hebat lu, Bot. Terus, Bos. Cepetan. Biar Sabanari makan langsung penjara. Tenaga lu masih ada, Bot. Bos, robot, bos. Tahap pertama yang harus kita lakukan ialah mengembalikan wibawa organisasi kita. Supaya mereka-mereka tidak menganggap kita cekir remeh. Sini, Bos. San. Dendam pertama yang harus kita laksanakan ialah kita bikin cerita aduhai yang dulu jadi sebab kita masuk bui jadi det. Apaan tuh, Bos? Det itu bahasa Belanda, artinya modar. Payah lu, kapan begaul sih? Lu juga kurang bergaul. Det itu bahasa Inggris, bukan Belanda. Dasar orang kampung. Ah, segala yang cacestos lu bilang bahasa Belanda. Udah sini. Dengerin yang jelas rencana gue. Iya, Bos. Itu cerita, Dun. Bot, satu apa tiga-tiganya kita bikin habis. Jangan cari penyakit lu, Dun. Ordernya bos konten, cuman si Rita yang dibikin mati ya. Gimana bisa jadi kita tubruk cerita? Nah, dari tadi dari bertiga terus. Kalau kita tubruk di belakang, pastinya lu mampus. Bukan begitu, Drun? Sekarang begini aja deh. Kita tunggu dia mencar. Begitu dia mencar, kita tancap. Oke? Itu betul. Ayo, Bot. Cepat, Drun. Ya. Mampus lu. Kena, Dun. Ayo, lari. Rita! Ya
ambulan sekarang juga. Kau tunggu di sini. Jangan lakukan apapun sebelum ambulans datang. Mengerti? Ya. Jangan banyak bicara, Bung. Di sana kawan saya tergeletak berlumuran darah dan saya tidak punya waktu menunggu Bung lama-lama, mengerti? Biar aku saja yang mengawal kita ke rumah sakit. Segera laporkan Kak Dorman ke kepolisian, oke? Beres, Bos. Gimana si Rita? Beres, Bos. Semuanya berjalan lancar. Anda masih sempat melihat ciri-ciri ketiga orang dalam jeep yang menabrak Rita? Ya. Semuanya berpakaian aneh. Saya tidak sempat melihat wajah mereka. Tapi yang di samping kemudi berbadan sebesar badak dan Berkepala botak dengan gigi tajam-tajam dari baja. Bung kenal mereka? Ya, mereka jugalah dulu yang menculik Rita. Namun gagal mengambil tebusan 25 juta karena kami berhasil menangkapnya. Maksud Bung? Mereka anak buah si Kontet? Ya, Tarsan, Badrun, dan si robot. Kan ada di dalam penjara, kok bisa keluar? Seminggu yang lalu, mereka berhasil lari. Lari? Bagaimana, Prof? Masih ada harapan? Masih bisa ditolong, Prof. Apa dia masih bisa nyanyi, Prof? Nyanyi. Hidup aja belum tentu. Kedua kakinya hancur. Tangannya, matanya, juga penglihatannya. Dia dalam keadaan koma. Aduh. Kritis sekali. Banyak kehilangan darah. Soal darah jangan difikirkan, Profesor. Rita dan saya kebetulan punya darah yang sejenis. Saya bersedia diambil kapan saja dibutuhkan. Tapi ini bukan soal darah, Nona. Dia praktis sudah hancur. Kalaupun saya berhasil membuatnya hidup kembali, dia tidak akan bisa berbahagia. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa kaki, tangan, mata, telinga. Mana mungkin seorang penyanyi bisa show dan rekaman kalau telinganya tuli. Profesor, apa tak mungkin dilakukan operasi bionik seperti yang dulu Profesor lakukan terhadap Dono? Tidak mungkin. Tidak mungkin kita lakukan. Tidak mungkin bisa kita lakukan operasi semacam itu tanpa seizin resmi Pak Kasino. Oscar Kasino maksud saya. Tapi Pak Oscar, Dono, dan Indro tak ada di sini. Mereka sedang dalam tugas negara, mengamankan negara-negara ASEAN. Dan di sini kita perlukan seorang seperti Dono untuk pengamanan dalam negeri. Nah, kenapa tidak Rita saja yang kita operasi bionik? Kemudian akan saya atur lewat telepon kepada Pak Oscar Kasino agar Rita ditugaskan di seksi intel bersama-sama saya. Kan sayang, tenaga berbakat seperti dia tak dimanfaatkan. Tapi ongkosnya, Bung. Berapa ongkosnya, Prof? 6 juta. 6 juta? Beres. Saya akan belikan cek sebesar itu untuk biaya operasinya. Tunggu dulu. Bukan rupiah, dolar. 6 juta dolar? Iya, 6 million dollar.
Kita kehilangan banyak dalam peperangan melawan polisi-polisi itu dulu. Disko, rumah bordil, dan markas kita dibikin jadi berantakan. Iya bos, sampai hancur. Terpaksa buat memperbaiki ini markas, gue udah ambil pinjaman kredit dari bank gelap Tunggakan Ekspres yang bunganya tinggi. Waduh, repot bayarnya bos. Nah, supaya kita tidak terlalu banyak dijerat rente, maka kita harus segera melunasi itu pinjaman. Itu berarti mulai besok pagi kita akan mengadakan operasi besar-besaran yang gue kasih nama Operasi Sedot Dana. Ngerti? Ya, ngerti bos. Operasi sedot dana. Jan! Ada apa? Minta duit. Apa bisik-bisik? Habisin, Ron. Pengen nih bar gue bikin hancur, ha? Kepengen? Sekarang lu kasih apa yang gue minta. Kalau enggak, pale lu gue kasih hancur. Cepat! Tapi sekarang saya belum punya duit, Om. Iya, Om. Lu kagak bayar? Baik. Apain bar saya, Om? Gua bakar nih bar ampe angus. Mau? Jangan. Duit saya cuma segini, Om. Itu bukan urusan gue. Hah? Demi Tuhan, duit saya cuma segini, Om. Bener, Om. Sisanya minggu depan kita bayar. Ah, tapi ingat, minggu depan lu jangan salah janji ya. Nah, dengan begini, ini bar bakal terjamin keamanannya. Ngerti? Ngerti. Lu tahu, kalau ada yang berani ganggu lu bilang sama gue. Atau lu putar nomor telepon berapa aja sampai ke kuping gue. San, bot, lihat. Kita telepon polisi aja ya. Iya, cepet. Iya. Betul. Kapan? Kemarin? Oke. Akan kami coba usut secepatnya. Tapi tolong, nanti kalau mereka datang lagi, Anda coba mengulur waktu dan pergunakan tempo secepatnya untuk menghubungi kami. Supaya kami segera bisa menyergapnya. Oke? Oke. Laporan kejahatan, Pak. Ya. Sejak pagi hari, sudah ada 3 laporan kejahatan. Yang dari ciri-ciri pelakunya, jelas mereka adalah anak-anak buah si konten. Cepat isi. Cepat. Cepat! Ada apa, Bong? San, gua sini tasnya. Tuh, masukin semua tuh duit ke dalam tas. Cepet. Jangan ada yang ketinggalan. Receh-recehnya masukin. Ayo cepet. Ayo. Ayo cepet. Tuh lagi dari laki perempuan. Cepet, boy. Cepet. Tuh masih ada. Cepat! Jangan ditinggalin, cepetan. Ayo. Ayo, tuh yang di belakang lagi buka. Buka cepetan. Oh, Cepat! tembak. Ayo!
isi biar banyak. Cepat! Cepat! Banyak. Ayo cepat! Cepat! San, Uang banyak. gua ogah duit beginian. Di kampung gua kagak laku. Lu kasih aja duit lebih cepat. Goblok lu, San. Ini kan dolar. Harganya ratusan kali lebih mahal dari duit kita, tau nggak? Goblok lu. Gua nggak tahu. Ayo cepat lari dari sini. Ada polisi lagi. Hai. Kenapa? Bingung kita datang? San. San, hancurin. Sekarang lu, San. Lagi, San, lagi. Sini lo. Ngomong sama gue jangan lupa ngerokok lo ya. Nggak sopan. Halo? Pak Dorman? Dari bar, Pak. Iya, Pak. Mereka datang lagi. Mereka sedang mengancam suami saya dengan senapan sekarang. Baik. Baik, Pak. Pak. Sini. Ulur saja waktu sampai mereka datang. Ngomong jangan pakai bisik-bisik ya. Ntar kalau gue udah bosan tembak satu botol, gue tembak kali lu berdua. Perempuan masuk. 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 Selagi itu kakek lagi mikir-mikir mau bayar enggak sama kita, nah kita main-main sama botol. Beresan. Pokoknya kita bikin semua botol yang ada di bar ini biar jadi bling. Ntar kalau gue udah bosen tembakin tuh botol, kita tembak kali biar meledak. Silakan Don, tembak. Beresan. Gue bikin habis. Memang enak iseng-iseng main peluru. Apalagi di dalam bar seperti ini. Seperti dalam film Kobe saja rupanya. Letakkan pelan-pelan itu senapan di atas meja. Atau kepalamu kubikin jadi bubur. Hah?
Buat tolongin gua dong. Main rumah aja lo. Biar mampus, mampus. Diam di sana. Sampai urusan ini selesai. Rita! Rita! Ada kebakaran di dalam.
Don Sobis menikah. Don Sobis, raja show manager dari penyanyi beken si Rita, telah ketemu jodoh dan menikah dengan Mimi Aduhai, janda dari almarhum Raja Karet Busa yang meninggal tahun lalu lantaran dipatok ayam kalkun. Tunggu dulu, masih ada sambungannya. Dengan demikian sudah bisa dipastikan bahwa sekarang Don Sobis akan termasuk ke dalam hitungan 10 orang yang paling kaya di kota Betawi ini. Gila bener. Untung dong nasibnya, Bos. Beres aja, bos. Lagi lagi, Bos. Rupanya lu udah pada ngerti rencana apa yang ada di dalam kepala gue. Sini, Yes, bos. kita. Masuk, tidak dikunci. Ada kiriman dari manajer kami buat Tuan. Seluruh karyawan di sini mengucapkan selamat atas perkawinan Tuan. Terima kasih. Tunggu sebentar. Turut omongan saya. Kalau memang Tuan tidak ingin mati di saat bulan malam ini. Dan jangan berbuat hal yang bodoh. Karena kalau sampai Tuan membuat saya bingung dan gugup, saya akan melepaskan tembakan ke arah kepala Tuan. What? Masuk! Angkut dia. Dan ini saya punya. Tahu? Ikut. Masuk cepat. Sakit tuh. Diam di situ. Jangan bergerak. Hah? Habis makan pagi di hotel. Besok pagi, you boleh sarapan pakai tempe bongkrek dari warung Tegal. Apa maksudnya saya dibawa kemari? Diculik. Hah? Diculik? Ya, Buat apa? buat ditebus. Sebab dulu waktu I culik you punya biduan si Rita, you sudah bikin I cilaka masuk bui. Lantaran you kerja sama dengan polisi. Sekarang sebagai balasannya, you mesti tahu rasanya masuk bui. Biar tahu bedanya hotel sama penjara Cipinang. San, Siap, Bos. ambilin buat tamu agung kita. Siap, Bos.
hirup sampai habis. Masa bubur ditaruh di pispot? Jangan bantah. Atau you kepengen si robot yang paksa masukin itu bubur bebarengan pispotnya sekalian dalam you punya perut. Mau? Bot, paksa dia makan ini bubur. Yes, bos. Jangan bos, jangan suruh si robot. Biar saya makan sendiri. Cepetan makan, ntar buru dingin lagi. Suap. Halo? Ya, betul. Oh, Nyonya pengantin baru. Apa kabar? Wah, acara bulan madu Nyonya banyak ditulis koran-koran di Jakarta. Apa? Suami Nyonya Don Sobis hilang? Apa dia tidak bilang bahwa dia mau pergi kemana? Tidak sama sekali. Dia sedang mencukur jenggot ketika saya sedang mandi. Dan begitu saya keluar dari kamar mandi, tahu-tahu dia sudah hilang begitu saja. Sementara itu di kamar ada kiriman sempen dari manajer hotel. Tapi ketika saya tanyakan, sang manajer bilang, dia tidak pernah mengirim apa-apa pada kami. Besoknya saya pulang ke rumah. Dan sampai hari ini, Don Sobis belum juga pulang, Pak. Oke, kalau begitu. Saya akan kerahkan anak buah saya untuk mencarinya. Dan saya akan beri kabar apabila ada info nanti. Tapi saya harap Nyonya juga bisa kasih kabar apabila ada perkembangan baru. Oke? Terima kasih. Apa ada kemungkinan Don Sobis diculik? Ya, kemungkinan bisa saja. Mengingat dia ini sekarang termasuk 10 orang terkaya di Indonesia. Nyonya Mimi? Kebetulan. Nama saya Kontet Raja Culik. Ya, saya yang comot suami Nyonya dari kamar hotel kemarin dulu. Ketika Nyonya sedang mandi. Ya. Suami Nyonya? Oh, dia sehat-sehat saja. Tiada kurang suatu apapun. Sementara dia sekarang kami tempatkan di guest house Wisma, di mana kami biasa menempatkan tamu-tamu yang kami culik. Namanya Wisma Latihan Miskin. Oh, alamatnya sementara kami rahasiakan. Sampai Nyonya bisa mengumpulkan uang sebanyak 50 juta rupiah buat tebusannya. 50 juta? Dari mana saya bisa dapat uang sebanyak itu, Bos? Jangan belagak miskin, Nyonya. Saya tahu persis berapa simpanan Nyonya di Bank OKB, tanah Nyonya di Puncak, kebun cengkeh Nyonya di Lampung, dan 5 pabrik tusukan gigi yang baru saja Nyonya resmikan setelah ahli-ahli Nyonya menemukan fakta bahwa 90% rakyat Indonesia bergigi bolong. Nah, dalam waktu dekat saya akan telepon Nyonya lagi untuk memberikan instruksi berikutnya. Ingat, telepon Nyonya sudah saya sadap. Sekali saja saya tahu Nyonya menghubungi polisi, Don Sobis akan saya bikin jadi deng-deng. Hah, 50 juta. Gila Don Sobis, harganya saja 50 juta. Nggak usah ditebus sajanya, sayang-sayangin duit. Masukkan uang 50 juta itu ke dalam tas. Kemudian besok pagi pergi ke tepi laut. Di sana Nyonya akan temui sebuah perahu dengan sarang burung di tiang layarnya. Naiklah perahu itu. Di sana Nyonya akan lihat ada sebuah tip recorder berisi pesan saya berikutnya. Galak benar sekontet. Sir, Ya. cepat sekarang juga kamu telepon Pak Dorman. Bilang bahwa saya disuruh si kontet membawa uang ke pinggir laut besok pagi jam 8.
sebentar lagi. Istri Don Sobis pasti datang. Mendengar sesuatu? Ya, ada suara mobil mendatang. Mirip suara Mercy Tiger, istri Don Sobis. Mat, lekas hubungi Pak Dorman lewat walkie-talkie. Saya ingin dia betul-betul menjagai kita. Segera hubungi. Beresnya, jangan khawatir. Anak ubur-ubur, calling Bapak ubur-ubur. Bapak ubur-ubur di sini. Anak ubur-ubur diterima dengan baik. Roger. Yang ubur-ubur telah sampai di area pantai. Mohon perlindungan segera bila terjadi apa-apa. Bapak ubur-ubur siap menjaga keamanan anak ubur-ubur. Jangan ragu. Beresnya, Pak Dorman berada di sekitar kita. Nyonya Mimi, dari sini Nyonya segera pergi ke kolam di Binaria Ancol, tempat di mana biasanya ikan pesut dipiara, dan lemparkan tas yang ada pada Nyonya itu ke dalamnya sekarang juga. Dan anak buah saya bakal mengambilnya setelah kami yakin keadaannya benar-benar aman. Terdengar pembicaraan? Ya, lewat tape recorder si kontak kasih order supaya Nyonya Mimi pergi ke kolam anak pesut di Ancol dan melemparkan tas uang itu di sana. Dalam 3 detik, rekaman ini akan terbakar. 1, 2, 3. Kok duitnya dibawa lagi nya? Si Kontet minta supaya uangnya dibawa ke kolam renang Binaria. Barangkali si Kontet pengen berenang sama Nyonya. Sudah. Lekas beritahu Pak Dorman supaya dia mengikuti kita. Di sini anak ubur-ubur. Calling Bapak ubur-ubur. Bapak ubur-ubur telah menangkap semua order si Kontet. Silakan menuju ke lokasi kedua. Kami akan selalu merapat. Out. Mat, Ya, kamu jangan kemana-mana ya. Tunggu aku. iyanya. Bagaimana? Beresnya? Nggak tahu lah. Pokoknya itu tas saya sudah cemplungin ke dalam kolam. Habis perkara. Ayo jangan lekas. Diana dan Bung Dorman lewat sini. Saya akan lewat atap. Ya. Oke? Yuk.
Diana dan Bung Dorman lewat sini. Saya akan lewat atap. Ya. Oke? Yuk. Itu dia. Cepat kejar. Cepat, Run. Naik, udah. Run, cepat, Run. Tancap, udah. Kita diubar. Tancap. San, mendingan lu timpa sama peti besi, San. Palanya beda hancur. Agak mempan, Run. Dikit-dikit. Run, tancap. Habis gasnya. Cepat, Run. Gasnya habis. Aduh. Bot, kasih gas beratung, Bot. Rasain lu. Gas racun. Masih kuat nih perempuan, Run. Hah? San, lu tembak aja, San. Beda mampus, San. Beres. Mampus lu.
Bagaimana napasnya? Sudah tidak sesak lagi? Lega? Hah? Mulai enak. Bagus. Napas saya mulai lega kembali. Iya, iya, iya. Beres, Profesor. Iya. Hilang sudah racunnya, Prof? Ya, dengan masuknya udara bersih selama beberapa jam belakangan ini, seluruh racun yang diisap oleh tubuh Rita sudah tersalur keluar. Saya kira ada baiknya kita datangi markas si Kontet pagi ini juga. Sebelum dia sempat menyembunyikan atau memakai uang 50 juta itu. Tapi kau baru saja keracunan. Saya sudah segar seperti semula. Sebaiknya profesor yang menentukan apakah Rita sudah boleh beroperasi lagi atau belum. Bagaimana, Prof? Oh, saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Karena semua racun yang ada di tubuh Rita sudah keluar. Oke, kalau begitu kita bergerak sekarang juga, Bung Dorman. Terima kasih, Prof. Iya. Terima kasih, Prof. Iya. Terima kasih, Profesor. Iya. Bos, tanda bahaya, Bos. Ada yang masuk dari pintu utama. Kagak mungkin, Bos. Orang lain bisa masuk sini. Tombol rasa itu kagak ada yang tahu. Kecuali Bos sendiri. Pasti mereka meledakkannya dengan dinamit atau membongkarnya dengan traktor. Manusia biasa mana mungkin bisa mendobrak itu pintu? Gile, kok penyanyi cengeng itu sekarang udah jadi cewek bulldozer? Nah, bos baru percaya kan sekarang? Kemarin saya dibikin kayak ikan terbang, bos, sama dia. Ron, cepat lu ambil Don Sobis dari selnya. Kita pindahin dia ke gudang di tengah danau. Kelihatannya kita nggak bisa membendung itu cewek bulldozer. Datang kemari. Oke, bos. Sini, ini karena ulahmu. Kurang ajar. Sebentar lagi mereka masuk pintu baja. Sekarang kita minggat dari sini. Iya. Lewat pintu rahasia darurat yang ada di bawah meja ini. Kita segera minggat ke danau, di mana terdapat gudang tempat penyimpanan misi. Di sana kita akan lebih sip. Ayo cepat. Mereka akan melarikan diri ke danau. Tak apa-apa. Yang penting kita selamatkan Don Sobis dari markas ini, kemudian kita kejar mereka. Don, Iya, bos. bawa Don Sobis ke mobil. Beres, bos. Tunggu aku di sana. Iya. San, bawa dia. Siap, bos. Jalan. Jalan. Iya. Don, Yes, bos. dia bakal pada mati jadi deng-deng di sini semuanya. Sebab setiap pintu yang mereka dobrak berisi bom waktu yang apabila mereka buka, bom akan meledak. Tinggal tunggu waktunya. Biar pada mati, bos. Bob, turun. Yes, bos. Bob, cepat. Yes, bos.
Cepat, Bot. Sini tas duitnya. Cepat, Bot. Tancap. Ya, Bos. Hati-hati, setiap pintu di sini dilengkapi dengan bom waktu yang mulai bekerja pada saat satu pintu dibongkar. Kalian semua, minggir. Saya akan ledakan. Tidak mungkin. Rupanya setiap pintu di sini sudah terkunci secara elektronik oleh si konten. Satu-satunya jalan harus dihancurkan. Ayo. Mungkin ia diungsikan juga. Pasti. Dia dibawa ke sebuah danau yang mereka sebut-sebut tadi. Di sebuah gudang, tempat menyimpan mesiu. Cepat kejar. Kalian tunggu saja di luar. Saya akan menghancurkan seluruh markas ini. Tapi sebentar lagi semuanya akan meledak, Rita. Ya, saya cuma akan mempercepat prosesnya. Tunggu saya di luar. Kita akan kejar mereka ke danau setelah markas ini meledak. Ayo. Hati-hati, Rita. Oke.
Itu dia. Ayo cepat. Mari kita ajar mereka. Yuk. Kami sedang mengadakan pengejaran terhadap kontak CS. Lokasi sekarang kebun teh, sedang menuju danau. Oke? Terima kasih. Ya. Bung Dorman pegang kemudi, biar saya yang dorong. Ya. Oke, mulai. Semua turun cepat. Oke, Bos.
Cepat, Bot. Iya. Iya. Ayo semua kita turun. Ayo Aduh, turun. pelan-pelan dong. Turun. Iya. San, tolongin gue dong. Ayo turun. Sini pelan-pelan dong. Duduk situ. Iya. Aduh. Sini. Awas dikit, Bot. Hasan. Ayo. Oh, lepaskan tali jam. Ya. Pegang bisa. Ajak dulu. Aduh ampun, ampun, aduh ampun, aduh udah deh. Aduh sakit. Duduk situ. Ajak dulu. Aduh sakit, aduh. Semuanya gara-gara lu. Jalan, jalan. Awas. Awas buat tangan lu. Aduh, ngalangin aja lu gimana sih? Udah. Awas. Ya. Kelengin. Bentar. Tangan. Ya. Turun. Ayo. Ini biar. Urusan gua. Iya, aduh. Ayo. Iya deh, aduh. Mat. Pelan-pelan dong. Aduh sakit tuh, aduh. Hasan. You bisa lihat, pulau ini dijaga puluhan buaya lapar yang langsung terangsang begitu mencium daging, terutama daging manusia. Tidak mungkin you bisa lari, atau polisi-polisi itu datang membantu you. Ayo masuk. Cepat. Ayo. Ayo. Diam, diam di situ. Aduh. Apa? Duduk. Kenapa sih ditahan? Diam. Kan istri saya sudah serahkan 50 juta yang you minta. Betul dia sudah kirim, ini uangnya. Tapi sekarang dia timbulkan kesulitan baru. Dia adukan kepada polisi. Dan polisi datang ke markas saya. Dan pasti sudah mengobrak-abrik segala peralatan berharga puluhan juta di sana. Tapi kapan saya dilepas? Kita tunggu urusan ini sampai reda. Kemudian I akan minta ganti rugi pada you punya istri. Jangan sampai lolos. Beres, Bos. Bos, tunggu bos. Bos. Mana? Duduk. Duduk. Sakit tuh. Aduh. Aduh. Gimana sih aturannya? Orang masih tahan aja. Duit udah terima. Diam. Exit. Udah nggak betah di sini. Diam-diam lu di situ. Sampai ada keputusan bos gue. Kita terpaksa berenang. Tidak mungkin. Terlalu berbahaya. Saya kira ada puluhan buaya yang sengaja dipiara si Kontet buat menjaga gudang di pulau itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk dapat sampai ke sana? Meminjam perahu karet dari kepolisian terdekat. Mereka pasti akan menembaki sebelum kita sempat mencapai pulau. Bagaimana kalau dengan helikopter? Hah? Tunggu, saya tahu jalan keluarnya. Bung awasi mereka
Jangan sampai mereka sempat keluar dari pulau itu. Oke? Oke lah. Mari.
tangkap mereka. Diam di situ. Hus, ayo. Keluar. Ayo keluar. Ayo cepat. Sini. Diana, bawa si kontak. Teras. Bung Dorman, bawa dan Sobis dan seluruh yang ada di sini keluar. Yuk. Aku akan meledak seluruh gudang mesio ini. Ayo cepat, keluar. Cepat. Ayo, sini lo. Ayo, keluar. Tegas. Tegas. Buat tendang lo. Ayo. Ayo, Tegas keluar. ayo cepat, Konrad. Buat tendang aja. Keluar tekasan. Cepat. Sebentar lagi hancur. Jalan. Ayo, cepat. Saya jadi dorong aja dong. Turun lo, gue jorokin ntar lo. Ayo. Saya jatuh nih. Tegas. Jalan, mampus lo. Tega. Ayo, jalan. Ayo. Aran, ayo cepat. Ini tarisin. Lu juga lo. Cepat, Lu juga. cepat. Cepat.
Ayo. Ayo. Ayo lepas naik ke atas. Ya, cepat. Ayo, naik. Jangan pakai teget-teget. Ayo, cepat naik.